Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Pak Saifuddin selaku dosen pengampu dari metode inversi. Kali ini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahen Firdaus dengan NRP 50012010149 akan mempresentasikan tentang EAS inversi, yakni mengolah data gravity residual lokal yang sudah Bapak berikan kepada kami. Untuk itu kita akan membahas dari soal-soal yang ada. Yang pertama di sini menggunakan Monte Carlo, yang kedua adalah menggunakan simulated annealing, dan yang ketiga adalah menggunakan genetic algorithm. Untuk data-datanya sendiri menggunakan data pengukuran gravity anomali, di mana di sini menggunakan data yang sudah Bapak berikan, data sekunder yang sudah diubah. Dan di sini ada penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan, di mana pada soal yang sama akan digunakan variasi pada dua jenis program saja, yang yakni Monte Carlo dan Simulated Annealing, agar terlihat perbedaannya karena terlihat dari Monte Carlo dan Simulated Annealing sebelum dijalankan program itu lebih kurang lebih hampir sama gitu. Jadi kita akan melihat perbedaannya, dan kemudian untuk genetic algorithm menggunakan data yang sedikit berbeda karena dia juga memiliki kurva initial random population, di mana ini berpengaruh pada hasil kurva atau hasil data yang dimana bakal menjadi lebih kompleks gitu. Untuk yang pertama kita menggunakan function, di mana nanti akan saya sajikan beberapa function, hanya satu function, tapi untuk tiga algoritma ini adalah functionnya yang nanti akan saya tunjukkan untuk runningnya pada MATLAB. Kemudian di sini menggunakan source code Monte Carlo. Nah, untuk variasinya sendiri untuk nilai A minimum 150 dengan maksimum 550, nilai hanya 0 dengan 150, nilai apa ini ya, mu ya kalau nggak salah. Itu 0 sampai 30, nilai D-nya 0 sampai 1,65 dan nilai Q-nya 0,5 sampai 1,7. Nah, ini menghasilkan nilai M2 dan MS-nya itu yang mungkin mirip-mirip ya, dengan nilai error 1,262614. Nah, di sini saya coba MATLAB-nya saja langsung, saya split. Nah, ini kita coba yang pertama, yakni Monte Carlo ya. Sini kita cek Monte Carlo. Ini adalah source code Monte Carlo, di mana ini sudah diubah sesuai pada soal. Kita coba run. Nah, sebelumnya mungkin ini saya akan mempresentasikan ini itu akan berbeda setiap runningnya, jadi akan berpengaruh gitu pada soal. Nah, ini menghasilkan tiga, yang intinya ada tiga kurva. Yang pertama kurva true and solution, yang kedua ada kurva modelnya dengan iterasi, dan terakhir itu iterasi dengan nilai errornya. Nah, ini kan di sini kurang fit ya. Di sini kurang fit, namun ketika dicoba run terus akan mendapatkan nilai yang lebih fit nantinya. Dan pada data yang saya dapatkan di sini terlihat kurva yang lumayan fit, dapat dikatakan lumayan fit di sini. Seperti ini pada gambar satu. Lalu pada gambar satu ini memiliki nilai iterasi atau model yang ya cukup bervariasi di sini, yang dimana 1 sampai 3 ini kurang lebih sama, dan 4 dan 5 ini memiliki nilai yang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Ini untuk nilai error, dimana kan tadi nilai errornya itu sudah saya sebutkan sebesar 1,262614 yang dapat divisualisasikan secara kurva seperti ini. Nah, untuk interpretasinya sendiri tentunya Monte Carlo ini ya lumayan fluktuatif ya, di mana dia memiliki nilai error yang ketika di run terus itu memiliki nilai error yang lebih dari satu. Di sini
saya catat 1,262614 dengan di sini menunjukkan iterasi yang cukup berbeda ya. Jadi Monte Carlo ini dapat dikatakan ya lumayan dalam running gitu. Kemudian yang kedua, ya ini pada simulated annealing. Oke. Pada simulated annealing ini menggunakan function yang sama dengan yang sebelumnya, di mana simulated annealing ini kan menangani masalah inversi ya, yang baik karena dapat beroperasi di berbagai jenis ruang pencarian gitu. Jadi eh, saya mengira-ngira pada awalnya sebelum di run itu akan mendapatkan nilai yang lebih baik gitu. Namun pada kekurangannya itu simulated annealing itu juga memiliki keefektifan ya, bergantung pada pemilihan parameter. Jadi parameter ini sangat berpengaruh pada kurva yang disajikan nanti. Nah, di sini saya menggunakan variasi yang sama dan kita akan coba lakukan run di simulated annealing. Ini adalah salah satu contoh run-nya. Nah, ini terlihat agak berbeda ya iterasinya nih juga ya. Nah, ini dia. Ini didapatkan nilai yang mungkin cukup sama ya dari data observasi dan juga perhitungan di sini. Kita silang saja. Nah, waktu itu saya mendapatkan nilai M-true dan MS-nya itu yang memiliki nilai error 1,7272126, di mana nilai ini cukup besar. Kalau dibandingkan dengan Monte Carlo ini lebih besar lagi. Namun kalau dilihat-lihat dari run yang saya sudah lakukan tadi, bisa dibilang hampir mirip dengan Monte Carlo di mana nilai dapat berubah-ubah dan kurang apa ya namanya, kurang mempertahankan nilai yang bagus lah gitu, intinya seperti itu. Nah, ini kan nilai errornya yang didapatkan segini nih tadi. Ya mirip-mirip lah dengan nilai error yang saya run. Nah, didapatkan nilai kurva yang seperti ini. Ini kurva true and solution-nya, di mana ini adalah kurva iterasi dengan simulated dan yang terakhir adalah iterasi error dengan simulated. Nah, untuk interpretasinya di sini ya tentu metode SI itu proses untuk keluar dari optimum lokal dengan adanya parameter tuning ya. Ya, di sini kalau dibandingkan dengan Monte Carlo di sini ya sama-sama untuk variasinya agak banyak dan sedikit tidak fit ya untuk gambar 4 di sini. Gambar 4 adalah gambar true and solution. Yes. Di sini ya kurang-kurang lah ya. Namun sudah di run beberapa kali sehingga mendapatkan data seperti itu. Dan errornya sebesar 1,7 ya. 1,7. Oke. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah genetic algorithm, di mana genetic algorithm ini pasti punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, di mana untuk genetic algorithm juga bisa dibilang dari pertemuan sebelumnya diberikan oleh Bapak kepada kami pada kuis maupun tugas itu, genetik itu memiliki nilai optimum lokal. Maksud saya adalah nilai optimum yang lebih banyak, nilai-nilai parameter yang lebih banyak, lebih kompleks, yang dimana itu menghasilkan data-data yang lebih akurat seperti itu. Nah, ini fungsinya, functionnya sama, dan di sini saya mendapat menggunakan nilai yang sedikit berbeda, di mana minimum dari A adalah 0 sampai 500, H 0 sampai 60, mu 0 sampai 50, D 0 sampai 1, dan Q 0,5 sampai 1,5. Nah, di sini luar biasanya mendapatkan error yang lebih sedikit, yakni kurang dari 1 sebesar 0,060453 gitu. Nah, di sini kalau kita zoom, nah ini antara data observasi dengan data perhitungan menghasilkan grafik yang sangat fit, bisa dibilang sangat fit. Nah, ini juga untuk kurva iterasi nggak terlalu besar untuk anomalinya atau untuk noise-nya ya. Untuk noise-nya nggak terlalu besar.
Kemudian juga error-nya menunjukkan, eee, persimpangan yang tidak begitu besar juga, di mana tadi dapatkan error yang kurang dari satu. Ini kita geser ke bawah. Nah, ini ya, ada sedikit perbedaan di sini didapatkan kurva initial random population ya. Ini terlihat di sini dan interpretasinya tentu saja untuk secara garis besar GA memiliki hasil kurva true end solution yang lebih fit, yang sangat fit daripada dua metode sebelumnya. Ini terlihat karena lebih kompleks, lebih efektif ya, di mana untuk SA sendiri dan Monte Carlo ini mungkin sedikit lebih lama ya dalam processing dan lain sebagainya, tapi ini lebih cepat seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Oh ya, dan yang terakhir saya akan coba untuk GA, ini kita run di sini. Nah ini ada kurva ininya ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini. Tadi saya katakan ketika di run terus-menerus dan akhirnya memiliki nilai yang tidak sejajar atau tidak apa ya, tidak terus-terusan sama gitu ya, maka agak sulit ya menginterpretasikan kalau menggunakan algoritma itu sudah bagus gitu. Nah, sedangkan GA ini masih tetap bagus gitu, masih tetap bagus antara data observasi dengan data perhitungan. Ini menunjukkan juga bahwa GA sangat baik gitu. Nah, mungkin itu saja dan di sini saya lampirkan beberapa source code. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Saifuddin selaku dosen eh, dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih Pak. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.